Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sore hari ini meskipun hujan, okay, ibu-ibu, bapak-bapak masih bersemangat hadir dalam majelis taklim kajian jelang buka puasa di masjid kita tercinta, Masjid Nurul Huda 19. Semoga semangat ibu bapak dalam thalabul ilmi sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, insya Allah niscaya, bukan insya Allah, niscaya akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, menika janji dari Rasulullah, okay, yang disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi insya Allah ibu bapak meskipun hujan lebat tiba-tiba menjelang jam 5 tapi ibu bapak tetap tidak surut niatnya untuk berangkat menuntut ilmu, insya Allah menjadi tabungan kita menuju surga. Amin. Oke. Kemudian saya mohon maaf ibu bapak, mungkin tidak sesuai jadwal ya. Seharusnya sore hari ini Pak Uud akan melanjutkan kajiannya tentang hutang, tetapi tadi siang saya minta lukir jadwal. Oke. Jadi ternyata lukir jadwalnya agak rumit karena Pak Uud tidak bisa besok sehingga harus meminta Pak Wahyu ya. Jadi harus bertukar, benjang Pak Wahyu baru hari Sabtu insya Allah, atau Ahad itu baru mangke Pak Uud ada. Nggih, nyuwun ngapunten nggih Ibu Bapak karena ada perubahan jadwal ten kampus. Nggih, karena saya masih sebagai mahasiswa sama niko S3, nah tiba-tiba dosenipun nyuwun geser jadwal. Nah, namung saged sami nawa atau enang gitu, mahasiswa menika. Nyuwun ngapunten. Baik, Ibu Bapak, kita bersyukur alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan hingga hari ini. Kita sudah melewati setengah perjalanan lebih dari Ramadan tahun ini, dan Allah masih memberikan kita segala nikmatnya. Tentu ini harus kita syukuri dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya juga rasa syukur ini menggambarkan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah karena juga kita masih diberikan kesehatan sehingga ibadah puasa kita diberikan kelancaran. Tidak ada yang membatalkan karena sakit alhamdulillah. Dan bagi yang mungkin diberikan anugerah sakit, semoga juga segera diberi kesembuhan dan segera bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan umatnya kita semua hingga akhir zaman. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sore ini saya melanjutkan hari Rabu yang lalu, pekan lalu, tentang kisah umat Nabi Nuh alaihi salam. Kemarin baru sampai ketika banjir itu
Tetapi sebelum itu saya mulai dulu dengan mundur lagi. Ada kemarin yang terlewat dalam surat Nuh ayat 2 sampai 5 dijelaskan 2 sampai 4 maksud saya, dijelaskan apa sebetulnya, seperti apa dakwah atau ajakan Nabi Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yang menerangkan kepada kamu. Nadhir itu kan memberikan peringatan ya, dan juga memberikan keterangan tentang yang benar, kebenaran, dan juga tentang pengesaan kepada Allah yang dijelaskan pada ayat berikutnya. Ani ibudullah wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Nah, jadi yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya adalah perintah untuk menyembah Allah. Oke, jadi memang dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad belum mendapatkan perintah syariat yang detail ya, seperti umatnya Nabi Muhammad tentang kewajiban berpuasa, berzakat yang sangat detail. Oke, sholat begitu ya. Nah, itu belum spesifik. Nah, tetapi menyembah Allah, mengakui keesaan Allah, mengesahkan Allah, itu menjadi ajaran kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad juga. Nah, maka kalau ditanya apakah Nabi sebelum Nabi Muhammad Islam atau Muslim, ya beliau juga seorang Muslim, ya seorang yang beriman kepada Allah. Namun tentu dengan syariat yang berbeda. Nah, kemudian menyembah Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, dan juga perintah untuk taat kepada Allah. Perintah untuk tidak mensekutukan Allah, tidak kemudian menyembah berhala, sesembahan selain Allah, tidak kemudian berbuat hal-hal yang dilarang Allah. Nah, itu sudah diperintahkan. Artinya menjadi seorang muslim yang waktu itu sederhana sekali. Oke. Tetapi pengesaan kepada Allah itu sudah ditekankan. Nah, kemudian dilanjutkan apa imbalan yang dijanjikan Nabi Nuh ya, tentu ini atas wahyu Allah ya, atas bimbingan Allah, mengatakan yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhiruhu law kuntum ta'lamun. Niscaya dia, ya di sini Allah mengampuni sebagian dosa-dosamu. Karena di sini min dzunubikum ya. Jadi sebagian dari dosa-dosa. Nah, ini yang pertama yang dikatakan Nabi Nuh kepada kaumnya, kalau kamu menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, dan taat kepada Nabi Nuh, maka akan diampuni dosa-dosa, sebagian dosa-dosanya, dosa-dosa kaum Nabi Nuh tersebut gitu. Dan kemudian menangguhkan kamu atau memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Dan kita tahu juga dalam riwayat dikisahkan Nabi Nuh ini juga seorang nabi yang usianya panjang ya Bu, Bapak, sangat panjang usianya ya. Bahkan mendekati 1000 tahun ya, sangat panjang usianya. Nah, maka ini yang kemudian disampaikan kepada Nabi Nuh, bahwasanya kalau bertakwa kepada Allah, maka kemudian akan ditangguhkan, artinya ditangguhkan kematian begitu ya maksudnya. Nah, sampai batas yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, dan seandainya kamu mengetahui. Nah, menikah yang disampaikan Nabi Nuh yang kemudian ternyata kemarin sudah kita jelaskan ditolak oleh kaumnya. Jadi kaumnya malah justru berbuat sombong ya, angkuh gitu ya. Kemarin sudah kita bahas tentang itu. Nah, kemudian dan Nabi Nuh juga sangat sabar. Sangat sabar sekali, dan kemudian
sampai Allah juga memberikan hiburan, diberi apa istilahnya, mungkin bahasa anak sekarang dipuk-puk gitu. Tapi dengan cara Allah yang sangat lembut gitu kan. Kemudian dikatakan, kemarin sudah kita bahas, ketahuilah tidak akan beriman di antara kamu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat ya. Dengan ejekan, dengan kalimat yang justru tidak mengikuti apa yang diarahkan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh dihibur oleh Allah karena beliau sedih ya. Karena hakikatnya setiap Nabi dan Rasul itu saat umatnya itu sulit menerima dakwah beliau dan kemudian akan ditimpakan azab, itu sebenarnya Nabi dan Rasul itu sedih sedih karena ya mereka nggak ingin sebetulnya kaumnya itu diazab oleh Allah ya. Tetapi kemudian ya tidak ada pilihan. Nah, ketika memang mereka ingkar, ya itu yang kemudian didapatkan. Baik, kemudian kemarin sudah saya ceritakan, kemudian fa'aghraqnahum ajma'in gitu ya. Allah mengatakan, maka kami tenggelamkan mereka semua gitu. Dalam Al-Anbiya 77. Nah, bagaimana proses ditenggelamkannya kemarin juga sudah saya kisahkan. Sebelumnya Nabi Nuh sudah diperintahkan untuk membuat kapal, fasna'il fulka bi ayunina, dengan bimbingan aku, dengan Allah, kata Allah ya, dengan wahyu aku ya, wahyuku begitu kata Allah ya. Artinya dengan petunjuk yang diberikan Allah, meskipun di tanah yang gersang, padang pasir, tetapi Nabi Nuh tetap menjalankan perintah Allah. Lalu kemudian wayasna'ul fulk, maka kemudian dibuatlah kapal itu, maka kemudian tibalah air bah yang mulai muncul melalui tanur ya, ataupun dapur, lubang-lubang kompor orang zaman dulu itu kan dari batu-batu, ngaten nggih, dari tanah liat semacam itu. Nah, kemudian di situ muncul air sedikit demi sedikit, kemudian menjadi air yang menenggelamkan bahkan setinggi bukit-bukit dan gunung-gunung. Bisa kita bayangkan setinggi apa banjir yang saat itu terjadi. Apa yang terjadi di Demak beberapa waktu yang lalu barangkali belum ada apa-apanya, tapi kita belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur, itu yang dikatakan Allah, hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air. Nah, airnya keluar dan terjadilah banjir yang paling besar dalam sejarah umat manusia begitu. Nah, kemarin juga sudah saya tayangkan ini. Nah, ini ilustrasi saja. Nah, seperti ini kira-kira banjirnya dan bahtera Nabi Nuh yang begitu besar, yang kemudian menyelamatkan sebagian dari orang yang memang beriman dan beberapa hewan yang memang itu atas perintah Allah, bahwa beberapa pasang hewan. Dan ini juga secara biologi, secara ilmu lingkungan juga kita bisa pahami betapa sangat saintifik ya, sangat ilmiah ketika kenapa Allah meminta hewan-hewan berpasangan dibawa ke bahtera, diangkut oleh bahtera Nuh. Karena kemudian Allah tahu kehidupan manusia setelah banjir itu harus tetap ada, sehingga dengan hewan-hewan itulah kemudian kehidupan berjalan kembali ya. Ada makanan yang bisa dimakan manusia, ada rantai makanan yang berjalan lagi ya, dan sebagainya ya, itu. Nah, kemudian kita kemarin sampai sini saat mepet azan ya. Nah, kita coba lanjutkan. Ada satu peristiwa yang sangat penting untuk kita bisa ambil hikmah. Saat banjir sudah semakin tinggi, kemudian Nabi Nuh melihat anaknya. Nah, kemudian dalam Hud 43-44, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Kayak ibarat kapal ini menjadi gunung karena gunung-gunung yang ada sudah tenggelam gitu kan, guys. Jadi kapal ini ibarat menjadi gunung baru gitu. Wa nada Nuh ibnahu. Nah, kemudian Nabi Nuh melihat anaknya. Apa yang dikatakan Nabi Nuh?
Wa kana fi ma'zili, dan saat itu anaknya berada di tempat yang agak jauh, tetapi Nabi Nuh bisa melihat itu anaknya begitu. Kira-kira kalau tadi gambaran orang yang tenggelam itu, Nabi Nuh bisa melihat salah satu orang yang tenggelam itu anaknya gitu. Dan kemudian apa yang dikatakan Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Nah, coba kita bisa bayangkan ibu bapak, peristiwa yang percakapan yang begitu dalam begitu ya. Rasa sayang Nabi Nuh kepada anaknya yang kemudian disampaikan, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersamaku, bersama kami semua ya, yang ada di kapal itu. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan engkau bersama orang-orang yang kafir. Ibarat hari ini kapal ini adalah simbol ya, simbol keimanan, ketaatan kepada Allah. Dan bisa jadi kita saat di rumah mengingatkan anak-anak kita, le ayo sholat, le gendang sholat gitu kan. Itu ibarat kita sedang seperti halnya Nabi Nuh mengingatkan kepada anaknya, hei anakku, ayo naiklah bersamaku. Ibarat seperti itu. Kita sedang ingin anak kita bersama keluarga kita berada dalam ketaatan Allah begitu. Yang kemudian ya digambarkan dalam kalimat yang luar biasa dalam ini. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum minal kafirin. Pun juga kita dalam menasihati anak kita dalam hal yang lain, Bapak usikum wa taqwa. Kita bisa mengingatkan kisah Nabi Nuh ini. Saya mengajak kamu itu ya ibarat Nabi Nuh mengajak anaknya yang di situ. Dan kita bisa katakan, tapi anaknya Nabi Nuh nggak mau, gitu ya. Dalam ayat berikutnya, tentu kita nggak mau anak kita seperti anaknya Nabi Nuh, yang namanya Kan'an itu, gitu. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Apa kata anaknya Nabi Nuh? Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Tidak kemudian mengindahkan ajakan pertolongan dari ayahnya yang kemudian mengatakan jangan bersama orang yang kafir, tapi kemudian dengan kesombongan lagi-lagi, saya bisa berenang ke gunung yang tinggi, gitu kan kira-kira. Ya, saya akan berenang ke gunung itu untuk menyelamatkanku, gitu. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, qala la asimal yaum. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah hari ini. Jadi la asimal yaum, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah hari ini. La asimal yauma min amrillah illa marrahimah, kecuali atau selain yang Allah kasihi atau sayangi, gitu kira-kira. Illa marrahimah, kecuali yang kemudian mendapatkan belas kasihan Allah. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Nah ini. Dan gelombang tadi, gelombang yang semakin tinggi itu menjadi penghalang antara keduanya. Kita bisa bayangkan, ini kisah yang sangat sedih. Bukan kayak drakor ya yang sedih. Tapi ini lebih sedih dari itu. Bagaimana kemudian anak dan ayah berpisah. Dipisahkan ombak yang tinggi karena si anak ini tidak mau kemudian mengikuti ayahnya yang beriman. Dia kemudian sombong, kemudian ingin menyamakan diri sendiri, yang ternyata kemudian justru dia fakana minal mughraqin, maka dia anak itu si Kan'an termasuk orang yang ditenggelamkan. Nah, jadi ini satu sequel cerita dalam kisah Nabi Nuh yang sangat sedih menurut saya. Untuk kemudian kita bisa refleksikan bersama hari ini. Kita juga bisa berkaca di dalam keluarga kita. Mungkin banyak juga anak-anak kita yang justru dia merasa dapat eksistensi ketika dia bersama teman-temannya. Kemarin belum lama Ibu Bapak, mungkin 2 atau 3 sehari yang lalu itu viral seorang anak yang dinasihati ibunya di Polsek Cianjur atau mana karena ikut geng motor, kemudian ditangkap polisi, kemudian disuruh jemput orang tuanya. Nah, di situ ada percakapan yang viral dari seorang ibu. Ibunya mengatakan, saya ini sudah anak tunggal, anak tunggal, orang tua tunggal karena bapakmu sudah meninggal.
kok kamu malah nggak nurut sama ibu? Kira-kira begitu. Sederhana, tapi mungkin itu sering ada di seharian kita. Kita bisa berkaca, mungkin ini mirip dengan bisa kita maknai, renungi bagaimana seorang nasihat orang tua kepada anaknya, yang kemudian ini kita bisa implementasikan bersama. Dan tentu kita berdoa semoga keluarga kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, kita bisa mendidik keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Nah, berikutnya saya persingkat, saya langsung pakai terjemah saja pada Hud 45 sampai 47. Bagaimana kemudian dialog Nabi Nuh dan Allah tentang anaknya. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku." Nah, ini upaya Nabi Nuh masih memperjuangkan anaknya. Oke. Untuk berusaha untuk kemudian mengatakan kepada Allah bahwa anakku ini adalah keluargaku. Dan janjimu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Tetapi di satu sisi, jadi di satu sisi Nabi Nuh sangat sayang kepada anaknya karena ini adalah keluarganya. Tapi di satu sisi beliau taat kepada Allah. Beliau mengimani Allah ketika dan Allah ini adalah hakim yang paling adil. Ketika Allah memutuskan bahwasanya putranya itu termasuk golongan orang yang kafir, maka kemudian Nabi Nuh harus ikhlas begitu kan. Karena memang beliau katakan engkaulah hakim yang paling adil begitu. Kemudian Allah berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu." Nah, ini luar biasa. Ini Allah yang mengatakan. Nabi Nuh merasa anaknya keluarganya, tetapi Allah mengatakan bukan, itu bukan keluargamu. Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Jadi karena apa yang dilakukan, kekafiran, ketidaktaatan kepada ayahnya sendiri untuk kemudian beriman kepada Allah tidak diikuti. Maka kemudian di situ dikatakan Allah bukan termasuk keluargamu. Sebab itu, kata Allah, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Nah, justru Allah malah melarang, kamu jangan meminta aku untuk memaafkan dia, kira-kira, untuk memberi belas kasihan kepada anakmu, karena kamu nggak tahu hakikat dibalik apa yang terjadi ini, gitu kira-kira. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang kemudian maaf, aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Nah, ini malah Nabi Nuh mendapatkan teguran pada Allah. Aku memberikan nasihat kepadamu agar kamu tidak termasuk orang-orang yang jahil, gitu. Orang-orang yang jahil di sini ya Nabi Nuh karena belum mengerti di balik apa yang kemudian terjadi, di balik kenapa kemudian anaknya ini tidak patuh, ingkar, ya. Di balik kemudian kesalahan anaknya itu ada hikmah yang kemudian bisa dipetik oleh umat-umat setelahnya, begitu kan, tentang bagaimana pentingnya menjaga keluarga kita, gitu. Ya, kemudian Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya." Disitulah kemudian Nabi Nuh menyadari bahwasanya Allah yang maha mengetahui atas segala hal, atas segala hakikat. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Dan di situ juga gambaran betapa taatnya Nabi Nuh kepada Allah dengan justru memohon ampun, dengan berharap mendapatkan ampunan dengan apa yang disampaikan tadi kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana nasib istri Nabi Nuh alaihissalam? Cerita istri Nabi Nuh terpisah dari bagian beberapa surat yang kita sudah bahas, tapi justru dijelaskan dalam At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Nah, justru dijelaskan oleh Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Nah, jadi kemarin 2 pekan lalu kita belajar umat Nabi Lut dan sudah kita singgung istri Nabi Lut itu termasuk yang tidak dibawa serta karena tidak mengikuti perintah Allah. Begitu juga istri dari Nabi Nuh. Nah, ini keduanya adalah istri Nabi. Kita bisa bayangkan.
Dua-duanya istri Nabi, tinggal bersama Nabi bertahun-tahun. Ya layaknya suami istri, ya memang memang istrinya Nabi. Bisa kita bayangkan. Tetapi kemudian menjadi orang yang justru tidak mengikuti ajaran Nabi itu sendiri. Nah, kemudian kanata tahta abadaini min ibadina sholihin. Nah, dikatakan di sini, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh. Artinya ini istrinya Nabi, Nabi Lut dan juga Nabi Nuh, sehari-hari bersama beliau. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, maka penting tema kita belajar dari umat terdahulu di situ. Fakhanatahuma. Kemudian justru lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Nah, justru yang hidup bersama-sama Nabi, Rasul Allah, tapi kemudian malah berkhianat. Falam yughniya anhuma minallah syai'an. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Maka seberapa besar ya, sebesar-besar cinta Nabi Lut dan juga Nabi Nuh kepada istrinya, tidak bisa kemudian menyelamatkan, membantu menyelamatkan istrinya dari siksa ataupun azab Allah. Minallahi syai'a wa qila udkhulan naro ma'ad dakhilin. Nah, ini kata Allah. Maka ini Allah mengatakan kepada keduanya, kepada istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Nah, betapa luar biasanya. Oke. Jadi di sini kita belajar dua orang yang sangat dicintai tentunya oleh Nabi Lut dan Nabi Nuh, tetapi kemudian berpisah. Dan dari Nabi Nuh anaknya sekaligus istrinya, kita bisa bayangkan. Nah, artinya memang dakwah Rasul dan mungkin dakwah kita hari ini di keluarga itu tidak mudah. Bisa jadi kemudian justru orang terdekat kita tidak mendukung apa yang kemudian kita lakukan. Nah, itu barangkali terjadi. Nah, dijelaskan dalam Qisas Al-Anbiya, jadi istri Nabi Nuh ini bernama Walirah ya, dan sedangkan istri Nabi Lut namanya Walihah, hampir mirip. Nah, tetapi dijelaskan lebih lanjut makna yang dimaksud dari dua istri Rasul ini yang kemudian berbuat kayak ingkar, itu bukan berarti mereka itu serong ya, atau mereka itu mohon maaf selingkuh, tidak. Tetapi kesalahan mereka berdua adalah berkhianat dalam masalah agama dan keimanan. Masalahnya di situ. Karena semua istri Nabi ini maksum. Maksum atau diselamatkan Allah dari perbuatan yang keji, dalam hal ini zina. Jadi tidak memaknai ayat At-Tahrim 10 itu bukan berarti istri Nabi itu melakukan zina, tidak. Ya, seperti halnya apa yang pada Nabi Lut itu kemudian tetapi dia mengingkari atau kemudian dia tidak mengimani apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasul yang notabene adalah suaminya sendiri. Nah, mengingat kehormatan para nabi yang menjadi suami mereka, maka karena kehormatan para nabi itu tidak kemudian maksum ya, secara fitrah istri-istri nabi itu. Nah, hal ini dijelaskan dalam tafsir surat Nur. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri ini juga meriwayatkan bahwasanya dari Ibnu Abbas ya, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Ini dalam At-Tahrim ayat 10. Bahwa tafsir atau penerjemahan dari ayat ini adalah bahwa keduanya ini tidak berbuat serong, tadi sama ya penjelasannya, atau zina. Nah, lalu apa pengkhianatannya? Pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh adalah karena dia memberitahukan kepada kaumnya bahwa Nabi Nuh ini adalah gila. Nah, bayangkan. Istrinya ini yang mengatakan kepada kaumnya, Nabi Nuh ini gila. Kenapa gila? Karena membuat kapal di tengah padang pasir, panas-panas begitu ya. Nah, itu. Kemudian pengkhianatan yang dilakukan istri Nabi Lut adalah
karena dia memberitahu kaumnya akan ada tamu lelaki suaminya. Jadi yang memberitahukan yang malaikat kemarin 2 minggu yang lalu saya ceritakan, malaikat datang menemui Nabi Lut, itu tersebar informasi ada 2 sosok dari luar desa datang gitu. Itu adalah istri dari Nabi Lut sendiri yang membocorkan. Nah, karena itulah kemudian dihukum oleh Allah. Nah, ini yang kemudian kita bisa tangkap. Nah, bagaimana akhir dari banjir besar yang terjadi pada yang menimpa kaum Nuh? Wakila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ini yang kemudian difirmankan Allah, wahai bumi, telanlah airmu. Nah, karena memang Allah ini kun fayakun, apapun bisa terjadi begitu kan? Nah, Allah merintahkan bumi menelan air. Dan wahai langit, wahai sama aqli'i, berhentilah. Langit berhentilah, bumi telanlah air. Selesai. Maka banjir itu pelan-pelan surut ya. Maka kemudian memang apapun yang kemudian terjadi menimpa kita, memang doa ini menjadi silahul mukmin begitu ya, menjadi senjata kita orang-orang yang beriman begitu ya. Dan ini juga setelah itu tentu harapannya apapun yang kemudian menimpa kita kemudian bisa Allah kabulkan dengan segera berhenti begitu. Nah, dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan. Wa'idul ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Jadi bisa dibayangkan kalau kapal ini berlabuh di gunung, berarti airnya setinggi gunung gitu. Masa tiba-tiba lompat kan boten nggih. Nah, berarti ini penjelasan Allah. Okay. Maka berada di gunung. Nah, kalau kita ingat nggih peristiwa tsunami Aceh, kapal tongkang minyak besar sekali itu saja bisa di tengah daratan gitu. Tapi itu bukan gunung ya. Nah, ini kapal Nabi Nuh ini di gunung gitu. Berarti airnya ini jauh lebih tinggi lagi ya dari memang ya lebih tinggi dari gunung. Dan memang betul inilah kejadian banjir terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan kisah Nabi Nuh ini Ibu Bapak juga dikisahkan dalam kitab nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad, selain Al-Quran kan dikisahkan. Karena memang umat-umat yang lain juga meyakini Nabi Nuh, meskipun mereka menyebut Nabi Nuh sebagai Noah ya. Mungkin Ibu Bapak pirsa Noah ya, itu di dalam tradisi Nasrani maupun Yahudi itu dikisahkan. Maka semua agama membenarkan peristiwa ini gitu ya. Nah, dan kemudian dikatakan wakila bu'dal liqaumiz zalimin, dan dikatakan oleh Allah binasalah orang-orang yang zalim. Jadi gambaran ketika sudah diberikan perintah oleh Allah untuk beriman, diajak, bahkan seperti Kan'an diberi kesempatan untuk kemudian naiklah ke kapal dan jangan bersama orang yang kafir, tapi kemudian tetap dilanggar, lalu kemudian Allah mengatakan bu'dan liqaumiz zalimin, maka binasalah orang-orang zalim. Nah, kemudian lanjutannya qila ya Nuh ihbit bisalamin minna. Maka kemudian difirmankan Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera wa barakatin alaika, dan penuh keberkahan dari kami, wa ala umamim mimman ma'ak, dan bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Artinya orang yang mengimani, meskipun dalam ayat sebelumnya dikatakan hanya sedikit manusia yang beriman dan ikut Nabi Nuh. Jadi memang manusianya sedikit. Ya hewannya berpasang-pasangan, tetapi wallahu alam ya jumlah hewannya berapa spesifik saya belum membaca riwayat itu. Nanti kalau ada informasi saya informasikan insyaallah. Tapi yang jelas kita tahu biasanya itu berpasang-pasangan memenuhi bahtera Nabi Nuh dan sebagian manusia ya yang jumlahnya dikatakan dalam Al-Qur'an sedikit begitu. Nah, kemudian wa ummun sanumati'uhum summa yatamassuhum minna adzabun alim. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan diterima azab kami yang pedih.
Nah, mungkin sebagian ini refleksi secara umum. Kadang ada umat yang mungkin dia hidup makmur, sejahtera. Ada nggih hari ini yang mungkin dia kaya raya, dia mampu, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Nah, dan kelak dia akan akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, tadi berdasarkan ayat yang ke-44 ini, berlabuh di atas gunung Judi. Nah, ada sebuah penemuan, Bapak, di timur Turki. Ada sebuah struktur kayu di atas bukit, ya, di atas bukit yang banyak ilmuwan, arkeolog yang mengikuti riset itu, ya, penelitian. Nama penelitiannya adalah Noh Ark Ministries International. Jadi ini tim lembaga penelitian begitu, ya, yang meneliti Bahtera Nuh. Jadi Noah Ark ini Bahtera Nuh, ya, artinya. Okay. Nah, dan meyakini 99,9%, artinya hampir 100%. Ketika diteliti, batuan yang di atas bukit itu adalah struktur kayu, itu bekas struktur kayu. Maka kalau di logika, kayu sebesar itu yang ada di bukit itu kayu apa, gitu kan kira-kira. Yang kemudian ya tidak lain dan tidak bukan, menurut penelitian dari para ahli arkeologi, ya, di gunung, ya, bukan bukit, karena 1.200 kaki, ya, atau sekitar 3.658 meter, dan berusia dalam penelitian. Kalau dalam arkeologi ini, kok Bapak Ibu bisa diteliti, ya, misalnya bekas kayu atau mungkin ada bekas mungkin besi, atau diteliti kira-kira ini berapa tahun yang lalu berasal, itu bisa diteliti dan menunjukkan berangkat tahun kira-kira 4.800 tahun yang lalu, dan itu cocok dengan Bahtera Nuh ini. Nah, artinya inilah harusnya kita bisa mengimani apa yang kemudian Allah jelaskan dalam Al-Quran tersebut. Nah, kira-kira di mana titiknya? Titiknya kira-kira di itu. Jadi ini negara Turki, itu yang paling yang merah itu, nah, itu di pojokan sana, dekat pojokan berbatasan dengan Iran dan Georgia di situ, kira-kira. Nah, di situ ditemukannya Bahtera Nabi Nuh. Dan Ibu Bapak, di mana kemarin kami sudah jelaskan pekan lalu, Nabi Nuh itu diutus di Mesopotamia lama, di dekat kota Basrah, di antara sungai Efrat dan Tigris. Berapa jauhnya? Sekitar 1.520 kapal Nabi Nuh itu berlayar. Begitu panjang perjalanan. Nah, dan ini doa Nabi Nuh yang nanti saya kira kita apal, ya. Apa doa kesyukuran dari Nabi Nuh? Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Nah, ini doa Nabi Nuh yang kemudian diucapkan, ya Tuhanku, tempalah aku pada tempat yang diberkahi dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Nah, ini kesyukuran Nabi Nuh ketika banjir itu selesai dan kapal beliau berhenti di Bukit Judi. Saya kira itu, Bu Bapak yang dirahmati Allah, kisah Nabi Nuh ini ditutup dengan apa yang dikatakan kemudian Allah kepada Nabi Muhammad, bahwasanya itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Nah, maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Maka tidak lain tidak bukan peristiwa masa lalu yang ada dalam Al-Quran itu adalah upaya Allah mendidik kita tentang pernah terjadi di masa lalu, kemudian kita tidak boleh mengulangi seperti halnya apa yang umat di masa lalu lakukan. Saya kira itu, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah pekan depan semoga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan untuk belajar kisah umat terdahulu yang lain. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu
wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.